Kalau kita bicara soal weton Jumat Pon, apa yang langsung terlintas di pikiran? Pasti soal wibawanya yang kuat dan rezekinya yang katanya selalu lancar. Mereka itu sosok yang tenang, bijaksana, dan bikin orang lain kagum. Tapi bagaimana kalau saya bilang anugerah sebesar itu justru jadi beban batin terbesar yang seringkali mereka abaikan? Bahwa di balik pesona yang memikat itu, ada sebuah kekosongan yang diam-diam menunggu untuk diisi. Ada sebuah tanggung jawab spiritual yang kalau sampai dilupakan, bisa mengubah anugerah jadi semacam hukuman. Di sini, kita akan bongkar sisi lain dari Jumat Pon yang jarang banget dibahas. Sebuah perjalanan untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan duniawi dan kedewasaan batin yang sejati. Khusus untuk Anda para Jumat Pon, mungkin ini adalah jawaban dari kegelisahan yang selama ini Anda pendam sendirian. Penjelasan dasar wibawa yang terlihat. Poro sedulur dimanapun berada. Senang sekali kita bisa kumpul lagi untuk mengupas lebih dalam warisan pengetahuan para leluhur. Kali ini, fokus kita tertuju pada salah satu weton yang paling menarik dan penuh dualitas, Jumat Pon. Menurut primbon Jawa, setiap weton punya nilai neptu yang jadi semacam kode untuk memahami potensinya. Untuk Jumat Pon, hitungannya adalah hari Jumat nilai 6 ditambah pasaran Pon nilai 7. Total neptunya adalah 13. Angka ini dianggap sakral dan istimewa. Mereka yang lahir dengan neptu 13 ini berada di bawah naungan lakuning lintang atau berperilaku seperti bintang. Apa maksudnya lakuning lintang? Coba bayangkan bintang di langit malam. Ia nggak teriak, nggak banyak tingkah, tapi sinarnya mampu menarik perhatian siapa saja yang melihat. Ia bersinar dalam diam. Itulah gambaran sederhana karakter seorang Jumat Pon. Mereka cenderung tenang, pendiam, dan gak suka jadi pusat perhatian. Tapi anehnya, justru dari ketenangan itulah terpancar wibawa alami yang sangat kuat. Orang di sekitar mereka bisa merasakan aura kepemimpinan dan kebijaksanaan, bahkan saat mereka tidak banyak bicara. Ucapan mereka, meski irit, seringkali berbobot dan penuh pertimbangan, membuat mereka disegani. Para leluhur kita melalui ilmu titennya melihat bahwa wibawa ini bukan sekadar karisma kosong. Wibawa Jumat Pon lahir dari kemampuan mereka mengelola emosi. Mereka itu jarang sekali marah, dan kalaupun ada gejolak di dalam batin, mereka pintar sekali menyimpannya. Inilah yang membuat mereka tampak dewasa, kokoh, dan bisa diandalkan. Dari situlah sumber wibawa mereka. Dari ketenangan yang memancarkan kekuatan. Lalu, bagaimana soal rezeki? Primbon menyebutkan bahwa rezeki weton Jumat Pon ini cenderung stabil dan berkecukupan. Rezeki mereka bukan tipe rezeki kaget atau dari jalan pintas. Sebaliknya, rezeki mereka adalah buah dari kerja keras, ketekunan,
dan konsistensi. Mereka punya potensi besar di pekerjaan yang butuh kreativitas, konsentrasi, dan pemikiran mendalam. Kemampuan mereka untuk fokus dan bekerja di balik layar, digabung dengan kejujuran dan jiwa sosial yang tinggi, membuat aliran rezeki mereka cenderung aman dan terus mengalir. Inilah gambaran umum yang kita kenal. Sosok berwibawa, bijaksana, rezeki terjamin. Sebuah potret yang kelihatannya nyaris sempurna. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita tidak berhenti di sini. Justru, kita baru akan masuk ke babak yang paling penting. Di balik semua anugerah yang kasat mata itu, ada sisi lainnya. Sebuah ruang kosong yang sering nggak disadari. Sebuah tanggung jawab batin yang seringkali dilupakan. Disinilah letak ironi terbesar Weton Jumaat Pon. Anugerah, wibawa, dan rezeki itu ibarat pohon rindang yang buahnya lebat, tapi mereka sering lupa menyirami akarnya. Akarnya adalah pondasi batin, kedewasaan spiritual. Pernahkah Anda, para Jumaat Pon, merasa begini? Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menjadi pribadi yang taat beragama dan dekat dengan Tuhan. Tapi di sisi lain, Anda juga sangat tertarik dengan hal-hal duniawi dan kemewahan. Pernahkah Anda merasa, walau dihormati banyak orang, ada bagian dari diri Anda yang merasa hampa dan sepi? Anda mungkin dikelilingi banyak orang, tapi di lubuk hati, Anda merasa sendirian, persis seperti watak lakuning lintang itu. Inilah masalah yang sering terabaikan. Fokus yang terlalu besar pada apa yang terlihat, wibawa, status sosial, materi, membuat apa yang seharusnya dirasakan di dalam batin jadi terbengkalai. Tanggung jawab untuk menyeimbangkan kekuatan lahiriah dengan kekuatan batiniah, inilah ujian sesungguhnya bagi seorang Jumaat Pon. Kekuatan mereka itu seperti dua sisi koin. Bisa jadi pemimpin yang dihormati atau jadi pemberontak yang menantang segalanya. Pembedanya seringkali hanya satu hal yang terlupakan: kerendahan hati dan kesadaran batin. Tanpa itu, anugerah mereka bisa jadi bumerang. Konflik antara duniawi dan batin. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam pertarungan antara potensi duniawi dan tanggung jawab batin yang sering berkecamuk di hati seorang Jumaat Pon. Ini adalah inti dari kegelisahan mereka. 1. Wibawa yang berisiko menjadi keangkuhan. Setiap kekuatan besar pasti punya bayangan. Bayangan dari wibawa adalah keangkuhan. Wibawa alami Jumaat Pon membuat mereka gampang dihormati. Pendapatnya didengarkan, keputusannya diikuti. Ini anugerah luar biasa. Tapi, apa jadinya kalau pondasi batinnya rapuh tanpa diimbangi kerendahan hati? Wibawa itu bisa pelan-pelan berubah jadi racun. Mereka mungkin mulai merasa pendapatnya lah yang paling benar. Mereka
jadi kurang sabar mendengar masukan orang lain, apalagi dari orang yang dianggap di bawahnya. Karisma yang seharusnya untuk mengayomi bisa disalahgunakan untuk mengintimidasi secara halus. Ketenangan mereka yang agung bisa berubah menjadi sikap dingin yang merendahkan. Mereka mungkin gak sadar karena topeng kebijaksanaan masih terpasang rapi. Tapi di dalam, ego telah mengambil alih. Mereka mulai mabuk oleh pujian dan rasa hormat, lupa bahwa wibawa itu amanah, bukan hak milik. Mereka mulai menuntut untuk dihormati, bukan lagi mendapatkannya secara alami. Inilah pedang pertama yang bisa melukai, ketika wibawa tidak lagi berakar pada kebijaksanaan, melainkan pada ego. 2. Rezeki yang mengalir namun tidak memberi ketenangan. Konflik kedua ada pada cara mereka memaknai rezeki. Seperti yang kita bahas, rezeki Jumat Pon itu stabil. Kebutuhan materi mereka seringkali aman. Tapi kenapa banyak dari mereka yang terus merasa gelisah dan kurang? Seolah hidup dalam kekurangan, padahal sebenarnya tidak. Kenapa pundi-pundi yang terisi tidak ikut mengisi kekosongan di hati? Jawabannya ada pada pemahaman rezeki yang sempit. Dalam banyak ajaran spiritual, rezeki itu bukan cuma soal materi atau nafkah lahir, tapi juga mencakup ketenangan, kasih sayang, dan perhatian atau nafkah batin. Rezeki itu satu paket lengkap, lahir dan batin. Disinilah Jumat Pon sering tersandung. Mereka mungkin pencari nafkah yang hebat. Semua tagihan dibayar, rumah layak, makanan tersedia. Tanggung jawab lahiriahnya sempurna, tapi mereka sering lupa memberikan nafkah batin. Mereka lupa memberi waktu yang berkualitas, perhatian yang tulus, atau bimbingan spiritual bagi orang yang mereka cintai. Sifat pendiam mereka sering jadi alasan. Mereka berpikir, saya sudah kerja keras, itu cukup. Padahal tidak. Saat nafkah batin diabaikan, keharmonisan mulai retak. Pasangan merasa tidak didengarkan, anak merasa jauh. Meski materi aman, rumah terasa hampa. Kekosongan inilah yang kemudian memantul kembali ke diri si Jumat Pon. Jadi rasa gelisah dan perasaan enggak cukup yang terus menghantui. Mereka sibuk mencari apa yang salah di luar, padahal masalahnya ada di dalam. Ketidakseimbangan antara memberi yang lahiriah dan yang batiniah. 3. Kekosongan spiritual di balik sosok yang dikagumi. Inilah puncak konflik batin seorang Jumat Pon, tanggung jawab spiritual yang diabaikan. Banyak dari mereka yang kelihatannya religius. Mereka ibadah, ikut ritual, tapi seringkali itu hanya sebatas rutinitas fisik tanpa penghayatan jiwa. Ada dualitas yang tajam antara keinginan spiritual dan tarikan duniawi. Lebih dalam lagi, mari kita sentuh sisi mistis yang sering dikaitkan dengan weton ini. Ada kepercayaan dalam primbon yang menyebutkan bahwa Jumat Pon dengan Neptu 13 seringkali didampingi oleh energi spiritual
atau khodam yang kuat. Banyak yang menganggap ini keistimewaan. Namun, para leluhur justru mengajarkan kita untuk melihatnya dari sudut pandang lain. Bayangkan energi itu seperti air bah yang deras. Untuk menampungnya, Anda butuh wadah yang kokoh dan besar. Wadah itu adalah kedewasaan spiritual, kematangan batin, dan kebersihan hati. Kalau wadahnya kuat, air bah itu jadi sumber tenaga luar biasa untuk kebaikan. Tapi kalau wadahnya rapuh, kecil, atau retak, kalau batinnya dipenuhi ego dan keserakahan, maka air bah itu akan meluap, merusak, dan jadi energi liar yang tak terkendali. Inilah yang terjadi saat tanggung jawab batin diabaikan. Energi yang seharusnya jadi pelindung, justru bisa jadi sumber kegelisahan dan intuisi yang salah arah. Mereka merasa punya kekuatan, tapi nggak tahu cara menggunakannya. Inilah kekosongan spiritual yang paling bahaya. Punya potensi agung, tapi tidak punya kebijaksanaan untuk mengelolanya. Kalau pembahasan tentang konflik batin Jumat Pon ini terasa nyambung dengan apa yang Anda rasakan atau lihat, coba tekan tombol like sebagai tanda kita terhubung. Dan pastikan Anda sudah subscribe serta menyalakan loncengnya. Karena setelah ini, kita akan bahas jalan keluarnya. Kita akan belajar bareng cara menyelaraskan semua kekuatan ini. Jalan menuju keseimbangan. Setelah membongkar masalahnya, tentu kita nggak akan berhenti di situ. Leluhur mewariskan ilmu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi petunjuk. Jadi, bagaimana cara menyelaraskan wibawa dan rezeki yang besar ini dengan kedewasaan batin? Bagaimana Jumat Pon bisa mengubah beban batinnya menjadi kekuatan sejati? 1. Mengasah kerendahan hati sebagai penyeimbang wibawa. Jalan pertama dan utama adalah dengan sadar mengasah kerendahan hati. Ini penawar paling ampuh untuk racun keangkuhan. Rendah hati bukan berarti rendah diri atau hilang percaya diri. Justru, ini adalah kekuatan untuk mengakui bahwa di atas langit masih ada langit dan wibawa kita ini hanya titipan. Gimana caranya? Pertama, latihlah seni mendengar. Saat diskusi, tahan keinginan untuk mendominasi. Dengarkan pendapat orang lain dengan tulus. Coba pahami sudut pandang mereka. Kedua, akui kesalahan. Kalau Anda salah, jangan ragu minta maaf. Ini bukan tanda lemah, ini tanda jiwa yang besar. Orang yang berani mengakui salahnya justru yang paling berwibawa. Ketiga, ubah mindset Anda. Tanamkan dalam pikiran, wibawa saya ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk mengayomi dan memberi inspirasi. Gunakan karisma Anda untuk mengangkat orang lain, bukan menekan mereka. Ingat, kerendahan hati adalah kunci rahasia yang mengubah kekuatan menjadi keberuntungan. 2. Memaknai ulang rezeki. Dari menerima menjadi memberi.
Untuk mengatasi kegelisahan soal rezeki yang terasa hampa, Jumat Pon harus memaknai ulang konsep rezeki. Bukan lagi soal berapa banyak yang saya dapat, tapi seberapa banyak yang bisa saya beri. Mulailah dari keluarga. Selain nafkah lahir, mulailah sadar memberi nafkah batin. Pertama, alokasikan waktu berkualitas. Simpan HP, matikan TV, ajak ngobrol pasangan atau anak. Tanyakan hari mereka, dengarkan cerita mereka. Kehadiran Anda secara utuh adalah rezeki paling berharga bagi mereka. Kedua, berbagi kebijaksanaan. Sebagai sosok yang bijaksana, jangan simpan itu sendiri. Beri nasihat yang menenangkan dan jadilah teladan di rumah. Ketiga, perluas kebaikan. Sifat sosial dan empati Anda itu anugerah. Gunakan sebagian rezeki materi untuk membantu sesama. Rasa syukur dan bahagia karena memberi akan mengisi kekosongan batin yang takkan bisa diisi oleh uang sebanyak apapun. 3. Mengisi wadah batin dengan spiritualitas yang mendalam. Inilah pondasi dari semua solusi. Untuk bisa mengendalikan energi spiritual dan menemukan ketenangan, wadah batin seorang Jumat Pon harus diperkuat dan dibersihkan. Spiritualitas bukan lagi ritual, tapi harus jadi pengalaman jiwa. Bagaimana caranya? Pertama, luangkan waktu untuk hening dan introspeksi. Sifat alami Anda yang suka menyendiri bisa jadi kekuatan di sini. Gunakan waktu itu untuk terhubung dengan diri sendiri dan Tuhan. Bisa lewat meditasi, zikir, atau sekadar duduk diam merenung. Kedua, carilah ilmu dan guru. Jangan merasa sudah tahu segalanya. Carilah guru spiritual yang bisa membimbing Anda. Belajar akan membuat Anda tetap rendah hati. Ketiga, praktikkan rasa syukur. Setiap malam, coba ingat 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Rasa syukur adalah magnet rezeki dan ketenangan yang paling kuat. Ini akan membersihkan wadah batin Anda dari karat keluh kesah. Konon, ada hari-hari baik untuk memulai lembaran baru, seperti hari Minggu di bulan Syawal yang disebut-sebut sebagai hari kejayaan Jumat Pon. Jadikan momen seperti itu sebagai titik awal untuk berkomitmen mengisi wadah batin Anda. Dengan wadah yang kuat, wibawa Anda akan bersinar lebih terang. Rezeki Anda akan terasa lebih berkah. Dan energi spiritual Anda akan jadi kekuatan yang menuntun pada kebahagiaan lahir dan batin. Kesimpulan, jadi, poro sedulur, kehebatan sejati seorang Jumat Pon itu bukan pada wibawanya yang disegani atau rezekinya yang stabil. Kekuatan pamungkas mereka akan bangkit saat mereka berhasil menyatukan dua dunia. Dunia lahiriah yang penuh potensi dan dunia batiniah yang menuntut tanggung jawab. Ketika wibawa diiringi kerendahan hati, ketika rezeki dimaknai dengan semangat memberi, dan ketika potensi spiritual dikelola dengan kedewasaan batin, barulah seorang Jumat Pon menjadi lintang yang sesungguhnya.
bintang yang tak hanya bersinar untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi penunjuk arah dan sumber cahaya bagi orang di sekitarnya. Ingatlah selalu, primbon adalah ilmu titen, sebuah peta warisan leluhur untuk mengenali potensi diri. Tapi kompas dan kemudi atas hidup kita, takdir, rezeki, dan jalan akhir kita sepenuhnya ada dalam kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana pengalaman Anda sebagai Jumat Pon? Atau mungkin Anda kenal seseorang yang ceritanya mirip? Bagikan di kolom komentar, mari kita diskusi dan saling menguatkan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.